Baik, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Baik, saya sebagai penyangga 1 ingin bertanya kepada Saudari Desi, apa saja batasan sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model optimasi produksi rumput laut di daerah tersebut? Baik, saya sebagai penyangga 2 ingin bertanya, jelaskan bagaimana program ini dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Baik, saya sebagai penyangga 3 ingin bertanya, apa saja variabel keputusan yang digunakan dalam model matematika budidaya rumput laut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga pertama. Batasan-batasan sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model optimasi produksi rumput laut ada beberapa, yaitu yang pertama, kondisi per-era. Arus laut dan kedalamannya harus sesuai agar metode budidaya bisa ditentukan dengan efektif. Kualitas air, sintesitas, suhu, dan kejernihan air di Air Cina harus sesuai dengan kebutuhan jenis rumput laut. Yang kedua yaitu ketersediaan dan kualitas bibit. Petani di Air Cina mungkin masih bergantung pada bibit lokal yang belum tentu unggul. Ketiga, skala usaha dan modal terbatas, di mana pada umumnya usaha di daerah ini bersifat skala kecil atau rumahan dengan modal yang terbatas, dan juga sulit untuk intensitas atau produksi model untuk sistem pemanfaatan kualitas air. Yang keempat yaitu tenaga kerja, di mana petani sering menggunakan tenaga kerja keluarga sehingga ketersediaan tenaga kerja terbatas saat musim sibuk, dan juga kurangnya pelatihan formal membuat efisiensi produksi rendah. Yang kelima yaitu akses infrastruktur, di mana jalan dan transportasi dari lokasi budidaya ke tempat pengeringannya masih terbatas, dan juga higienis bisa jadi belum tersedia dengan baik. Yang keenam yaitu dukungan teknologi dan informasi, di mana minimnya pendampingan dan penyuluhan atau teknologi modern seperti aplikasi pemantau suhu dan salinitas, dan juga informasi tentang harga pasar sering tidak tersedia secara real time, menyebabkan petani menjualnya di bawah harga yang wajar. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan terhadap musim. Produksi ini sangat dipengaruhi oleh musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di musim penghujan, pertumbuhan rumput laut bisa terganggu atau rusak total. Dan juga cuaca ekstrim seperti angin barat atau badai dapat menyebabkan kerusakan rakit dan tanaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga P2. Program linear dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan menentukan kombinasi input produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, waktu yang paling efektif untuk menghasilkan output yang maksimal. Dan juga program linear dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya, yaitu dengan menggunakan program linear untuk menyusun skema produksi yang menghasilkan jumlah panen yang cukup dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas produksi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 3. Pada keputusan yang digunakan dalam model matematika produksi budidaya rumput laut ini merupakan X1, X2, dan X3, di mana X1-nya jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan satuan orang, X2 sama dengan luas lahan yang digunakan dengan satuan hektar per meter kuadrat, X3 sama dengan jumlah modal yang digunakan dengan satuan rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.